Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara umat kesayangan Tuhan. Kita jumpa lagi Kamis 10 Agustus 2023. Dan marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima makanan rohani lewat renungan yang berjudul Bijak Terhadap Tepuk Tangan. Kita akan membaca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5 dan 6. Demikian bunyinya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tepuk tangan merupakan aktivitas yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Pada dasarnya, tepuk tangan merupakan simbol dari sebuah pujian. Ketika seorang anak berhasil mengatasi rasa groginya dan bisa menyelesaikan pembacaan puisi di hadapan banyak orang, maka orang tuanya akan bertepuk tangan memuji keberhasilan anaknya tersebut. Tepuk tangan juga bisa menjadi tanda persetujuan. Ketika pimpinan sidang mengetukkan palu sidang, maka hadirin yang setuju akan berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan tidak jarang tepuk tangan dipakai sebagai tanda penghormatan. Ketika seorang pimpinan atau pasangan mempelai memasuki ruangan, maka anggota atau hadirin akan berdiri sambil bertepuk tangan. Tetapi tepuk tangan juga bisa digunakan secara negatif. Sebagai contoh, ketika mendapat peringatan dari wasit Milton Nielsen akibat pelanggaran yang dilakukannya, Wayne Rooney bertepuk tangan di depan wajah wasit. Ini bukan tepuk tangan pujian, tetapi tepuk tangan penghinaan. Akhirnya dia diganjar kartu merah dan harus keluar lapangan karena sebelumnya telah menerima kartu kuning. Bagi kita, umat Kristen, tepuk tangan menjadi simbol sukacita. Umat Tuhan yang beribadah di dalam rumah Tuhan akan memuji dan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat 2 dan 3, demikian bunyinya, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Saudara-saudaraku, sebagai umat Allah, kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan orang lain bertepuk tangan memuji kita, lalu timbul rasa senang, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Rasa senang tersebut muncul bukan semata-mata karena kita ingin dipuji-puji, tetapi rasa senang itu ibarat sapu tangan yang mengusap keringat kita setelah sekian lama bekerja keras. Tetapi kalau kemudian kita menikmati rasa senang tersebut, lalu kita bekerja demi memperoleh kesenangan karena tepuk tangan orang lain, maka itu sangat berbahaya. Karena saat itu pula kita sudah kehilangan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang baik dengan tulus hati. Kita bekerja keras supaya mendapat sanjungan orang lain. Seharusnya kita tidak boleh bersikap seperti itu, karena kita tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang membuat kita bisa melakukan yang baik adalah karena anugerah Tuhan. Sebab itu, kita harus mewujudkan anugerah Tuhan lewat perbuatan baik dengan sukacita dan tulus di hadapan sesama kita. Jika itu yang kita lakukan, maka seandainya di kemudian hari ada orang lain bertepuk tangan bukan untuk memuji tetapi menghina kita, maka kita tidak akan kecewa dan tetap bersemangat untuk terus berbuat baik. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita dengarkan nasihat dari Rasul Paulus. Dia berkata seperti ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir,
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, kita adalah umat ketebusan Tuhan. Karena itu kita harus mencontoh kerendahan hati Yesus Kristus pada saat dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, mati di salib untuk menebus dosa seisi dunia. Mari kita hidup dengan kerendahan hati, dan itulah yang sangat indah di pemandangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini, di mana Engkau sudah memberikan kepada kami nasihat untuk bersikap bijak terhadap tepuk tangan yang kami terima. Kami bersyukur kalau ada orang-orang yang bertepuk tangan atas keberhasilan kami, tetapi kami menyadari semua yang telah kami lakukan itu adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami mau mengembalikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Bapa, Engkau melihat hati kami masing-masing. Bila di dalam hati kami masih ada keinginan untuk dipuji-puji atas segala perbuatan baik kami, maka tolong Roh Kudus membersihkan hati kami dari segala keinginan yang berarti kami sombong dan ingin disanjung oleh manusia. Kalau di dalam hati kami sudah ada kerendahan hati dan kami tidak memandang pujian orang lain itu sebagai hak yang harus kami terima, tolonglah supaya ketulusan hati kami, kerendahan hati kami tetap ada di dalam diri kami. Supaya di dalam segala hal, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat kerinduan hati kami masing-masing. Karena kami tahu bahwa Engkau melawan orang-orang yang sombong, tetapi Engkau mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memelihara ketulusan hati kami saat kami melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Walaupun kami sudah berhasil menuruti perintah Tuhan, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waspadalah. Tepuk tangan bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi tepuk tangan yang sama akan bisa membelenggu kita untuk mengejarnya setiap saat. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Lakukan segala pekerjaan saudara di bidang apapun juga dengan hati yang tulus, dengan mengucap syukur karena itu anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.